Sukacita dalam ibadah yang baru yang akan kami nikmati. Lebih daripada yang kami doakan, dari Roh Kudus, bersyukur untuk sore ini kami bersyukur dalam nama Yesus kami. Foto lu Pak John, foto bersama, foto bersama. Hai Lisa. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes. Iya.
dipenuhi dulu, biar kita berdekatan, tidak jauh-jauh. Ya, mari oma-oma menempati Bu Endang, Bu Sri, monggo menempati yang di depan dulu. Mari silakan. Oma-opa silakan menempati kursi yang disediakan di samping dulu, biar kita mendekat. Mari silakan. Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Inilah Rinduku Kepadamu. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Rinduku kepadamu, senang hatiku, senang hatiku menyembah-Mu, menyembah-Mu seluruh hidupku, seluruh hidupku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jatuh, berikan hatiku dan jiwa.
Puji Tuhan, amin. Tetap berdiri ya. Yang tidak kuat duduk nggak apa-apa. Tetap berdiri, amin. Yang siap menarik badan kita, katakan tangan kita, amin. Katakan haleluya. Katakan masih 25%. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Tidak apa-apa. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Mari menari buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Yuk berikan senyum kiri kanan saudara, yuk. Berikan senyum yang manis, haleluya. Kok cantik katakan itu. Ya. Buat kita luar biasa, men. Bukan menari. Yuk. Pak Jamal. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, ha 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 ha. Bukan tertawa, ha 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 ha. Amin. Buat kita luar biasa, men. Pakai minta dia ya. Yuk kita goyang dulu ya. Yuk. Kiri kanan, kiri kanan. Ayo. Goyang ambil. Orang memilih suka memuji Tuhan. Dari sini suka memuji Tuhan. Orang memilih suka memuji Tuhan. Di sini suka memuji Tuhan. Aku menyanyi silaso dibanding masa haleluya amin. Puji Tuhan. Menyanyi silaso dibanding masa haleluya amin.
ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manisnya. Sekarang ke depan, ke kanan nona majulah ke depan, ke depan, ke depan, ke depan dan ke depan, ke depan, ke depan, ke depan manisnya. Sekarang ke belakang, sekarang nona putarlah ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang manisnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, ini kalau baru nanya, sampai ke depan, nak itu nunggu busu dia. Haleluya, Tuhan kita luar biasa, men. Yuk silakan duduk. Masih mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Ada spesial. Ada spesial, boleh. Mari silakan, ada spesial. Ada spesial ini, luar biasa. Salam, salam Bapak Ibu, Bapak, selamat sore. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan satu pujian ya, bahwa dalam Alkitab dikatakan Yeremia 17 ayat 7, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ya, itu firman Allah katakan, dan inilah yang akan saya nyanyikan karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa kita dengan bertambahnya umur pasti tubuh jasmani kita semakin menurun, bukan? Setuju? Tetapi puji Tuhan bahwa batin dan rohani kita terus diperbarui oleh Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan. Satu pujian yang biasa kita nyanyikan yaitu bahasa Jawa Gandol Gusti. Tetapi saya pakai ini namanya alat, siapa yang tahu? Cok. Pakai pecel lele. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti.
berdiri sama-sama. Nari ya, goyang, dangdut, ayo, gandol Gusti. Semua pakai gerakan, Bu Sri, Bu Endang, keluarga semuanya, ayo berikan yang terbaik untuk Tuhan. Gandol Gusti. Gandol ya apa gerakan ini? Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wangi, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wangi, gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku sasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wangi gandol Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Siji loro telu, siji loro telu, ayo kanca kanca melu papan lima enam, dewek Gusti sing temen, pitu wolu sama, dewek Gusti aja sembrana, sepuluh wis jangkem, dewek Gusti sing Apa ya? apa iya tenang tenang apa tenang iya iya pancen tenang dewek Gusti mesti seneng. Apa iya tenang tenang apa tenang iya iya pancen tenang dewek Gusti selamat. Pancen tenang dewek Gusti selamat. Duduk, silakan duduk. Angkat terus saya. Puji Tuhan, luar biasa. Sudah siap diberkati firman Tuhan? Amin. Apa ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Silakan. Tuhan Yesus baik. Pengumuman dulu ya. Shalom ibu-ibu, bapak-bapak. Shalom. Pengumuman untuk bulan depan itu jatuh tanggal 11 November ya, Senin kedua. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Petrus Canigan. Mungkin yang dulu pernah itu tahu. Yang dari Bandung. Ajak teman-teman ya. Tuhan memberkati. Oke, kita siapkan hati kita
untuk diberkati lewat firman Tuhan. Biarlah mata hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kita mau duduk diam, ya. Tidak ada yang berbincang-bincang dengan teman kiri kanan, tetapi kita fokus kepada Tuhan supaya nasihat dari firman itu boleh kita terima. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jiwa. Sebentar Bapak Ibu, kita cocokkan sama kuncinya dulu. Dari itu nanti minta aja sih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sore hari ini kami belajar menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biar Tuhan apa yang kami persembahkan, apa yang kami berikan itu boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Sekarang kami mau Tuhan duduk diam dengan manis. Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Biarlah urapan dari
anugerah turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Anak Cici ya, suasananya nyaman ya. Makasih ya Bu Wijaya, AC-nya di dalam. Saya tadi sampai ngomong sempat bilang sama sopir, ini apa? Kipas angin nggak dibawa ini ya. Aduh, ternyata ini lebih baik dari kipas angin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Wah, wajah-wajah yang senyum. Masih ada yang diliputi kegalauan? Ada yang galau? Puji Tuhan ya. Senang sekali mendengar saudara tidak galau. Padahal kalau saudara melihat kiri kanan sekeliling kita sedang galau. Kalau kita yang ada di dalam Tuhan semua baik-baik. Itulah bedanya yang kenal Tuhan dengan tidak. Ya, coba saudara perhatikan dunia sekarang ini perlu ketenangan. Di mana sih? Ya, di mana ada ketenangan? Saya boleh jamin hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya mau bahas kali ini bagaimana caranya kita mendapatkan ketenangan hidup. Karena sebentar lagi ganti presiden ya. Kalau kita dengar akan bakal ada gempa bumi yang dahsyat. Saudara tahu ya, gempa bumi itu Jawa Tengah sampai Jakarta, bahkan diperkirakan Jakarta bisa ambles. Ya, kalau hari ini saya lihat wajah saudara sumringah, saudara tahu kalau saudara dipakai Tuhan untuk berdoa. Kita semua yang ada di sini dipakai Tuhan untuk berdoa. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang di seberang kiri kanan kita ini tidak ada ketenangan. Tapi saya bersyukur seringkali saya melihat anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, ya, Elia Miron, terus beberapa wanita, Agatha, luar biasa loh saudara. Ya, saya banyak belajar dari anak-anak muda ini. Sungguh saya berharap kita terus belajar. Jangan sampai firman Tuhan katakan yang dulu ke depan, yang sudah kenal Tuhan bahkan jadi buntu. Ya, ayo kita berlomba-lomba mencari siapakah Tuhan yang kita sembah. Karena yang kita sembah bukan biasa loh, bukan Tuhannya orang yang biasa-biasa saja, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita belajar tentang Elisa. Bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan hidup ini? Saya minta tolong ya, nanti dipersiapkan Pak John 2 Raja-Raja 6 ayat 14. Bagaimana tindakan Elisa dalam peperangan melawan musuh, yaitu Aram. Karena setiap hari kita ini punya musuh. Di sekeliling kita ini banyak musuh ya. Diri kita sendiri aja menghadapi diri kita sendiri yang kadang-kadang emosional itu aja menjadi musuh. Ya, kalau tidak, wah bisa kacau. Kacaunya apa? Ngomong keras banyak yang tersinggung. Ya, kalau kita tidak awas atau tidak hati-hati, tidak peka dengan kehendak Tuhan, maka kita juga bisa dipakai oleh Yesus. Bisa nggak? Bisa. Ya, lihat, kita mau belajar. Yang saya harapkan di tempat ini saudara adalah Elisa yang dipakai oleh Tuhan. Satu Elisa menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Apalagi orang banyak ini, sebanyak ini. Ya, ada beberapa orang saja yang mau dipakai oleh Tuhan. Kota Malang penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia pasti selamat. Indonesia ada damai. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin.
Sungguh saudara, saya bilang, saya mau motivasi saudara. Tuhan nggak pernah lihat pandang umur saudara. Dia tidak pernah melihat wajah saudara, tapi Dia selalu melihat hati kita. Ya, nanti kita lihat bahwa Tuhan tuh bagaimana musuh kita ini kalah hanya karena Elisa yang memberitahukan orang Israel jangan maju atau jangan mundur, diam di tempat. Dengan diam terletak kekuatan saudara. Amin. Ya, kita baca coba 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai 17. 6 ayat 6. Pasal 6 14 pasal 6 2 Raja-Raja 6 pasal ayat 14. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 mulai. Ayat 14 demikian, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu Dulu, stop dulu. Yang pertama saudara, nanti kita teruskan. Yang pertama di ayat 14 dikatakan mereka mengepung kota pada waktu malam. Pada waktu malam artinya apa? Sedang enak-enaknya kita tidur, kita tidak tahu apa-apa, musuh tiba-tiba bisa datang. Nah saudara, musuh artinya apa? Musuh itu bisa datang kapan saja, nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Tiba-tiba datang. Bagaimana kita menyikapi musuh ketika dia datang? Ya, kita harus mawas diri. Kita harus hati-hati saudara. Masih saya ingat saudara saya yang di Tongan sini. Dia nggak tahu tidur, tiba-tiba dia buka pintu. Nah, orang bawa pisau di depan pintunya. Nah, dia bawa pisau mau dipukulkan di pisaunya itu, dia tutup lagi. Dia tutup, dia biarkan musuh itu seenaknya mengobak di rumah. Nah, itu maksud saya supaya kita berjaga-jaga, mengerti kapanpun musuh bisa datang. Tapi mari kita bahas ini. Ya, seperti ayat 15 dikatakan tadi apa? Tampaklah abdi Allah satu pasukan dengan kuda dan kereta. Betul Pak John? Coba ya. Belajar ulangi tadi 15. ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, stop. Saudara, abdi Allah ini pembantunya Elisa. Ya, berapa banyak saudara menghadapi hal tiba-tiba persoalan yang besar itu datang, ya, pembantu kita selalu memberitahukan, wow, ada orang mengelilingi tempat kita sekeliling. Bahkan pembantunya Elisa dikatakan apa? Kereta perang mengepung kota ini dan dia katakan celakalah. Ya, dia merasa tidak percaya melihat tentara perang. Kita sering tidak percaya ketika kita menghadapi persoalan yang menghimpit kita di depan kita. Sayangnya tadi satu orang jemaat yang mau datang, dia nggak bisa datang, nggak tahu kenapa ya. Dia sempat telepon saya bahwa rumahnya akan disita oleh keponakannya sendiri. Nah, hal itu tidak pernah dipikirkan. Apa yang terjadi saudara? Tapi saya katakan, kita sebagai anak Tuhan hanya bisa mengatakan persoalan itu akan membuktikan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas persoalan. Ada amin saudara? Ya, jangan engkau takut. Bujang ini celaka, dia bilang. Celaka kita ini bagaimana? Tidak bisa lari dari persoalan. Bagi manusia tidak bisa, tapi bagi Tuhan pasti bisa. Terus baca. Ayat 16. Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ada amin saudara? Ini ayat dibaca kalau dari awal sampai habis, saudara akan melihat
dalam segala persoalan yang kita hadapi. Apapun saudara, jangan mengecilkan Tuhan. Seringkali orang sengaja bilang, maju, kamu belum perang, kenapa mundur? Kenapa bilang, oh enggak bisa. Jangan, itu artinya menghina Tuhan, mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi di sini dikatakan, jangan takut, karena yang menyertai siapa? Kita. Ayo, senggolan, yang sebelah-sebelah, senggolan. Yang menyertai kita lebih besar. Yang menyertai hidup kita lebih besar dari mereka. Tentara sebesar apapun, kita punya Tuhan yang lebih besar. Ya, saudara, terus Pak John. 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan. Elisa berdoa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Saudara, bagaimana saudara bisa melihat ini semua, saudara? Melihatnya hanya dengan doa. Coba saya mau tanya, kapan terakhir kali kita berdoa? Pagi hari, siang, atau nanti malam saja? Saudara, sebelum keluar dari saya anjurkan saudara untuk berdoa, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, kita melihat barusan ini kedengaran seorang muda masih umur 51 tahun baru nikah, ya baru nikah kedua maksudnya. Saya nggak tahu, dia datang ke rumah saya, kenapa orang ini lama sekali nggak pulang-pulang ya? Ternyata puji Tuhan, saya ini banyak juga orang yang mau berangkat atau suwi-suwi yang ngomong. Begini, saya terus bilang gini, alah, bos wong gak boleh-boleh. Saya ini lehernya sampai masuk angin, cemil masuk angin di luar. Ini ada apa? Dan bahkan dia tahu saya kecapean. Loh, Bu Eni jangan bosan, saya akan datang lagi. Medeni sakjane ngomongin, nek tekan wae. Ya, sampai saya kaget gini. Wih, dia mau datang lagi loh saudara. Tapi dia sudah berangkat loh saudara. Sudah nggak ada. Dari jam 1 sampai jam 6 sore. Bahkan dia pesan-pesan. Dia bilang, ini aku pesan ya, rumah doa ini kembalikan kepada rumah doa. Ini pesannya orang yang sudah meninggal. Nah saya berpikir gini, loh, si meninggal itu kan Tuhan sudah bangkit. Gak taunya dia yang mau mati. Terus ngomong apa yang mati? Sudah tahu kalau dia mau mati. Coba saudara, apa yang dia bawa? Banyak hal saudara yang dia ceritakan. Banyak sekali dia curhat sama saya. Puji Tuhan ya kalau kita dipercaya oleh sesama kita, kalau dia bisa curhat. Tapi hati-hati maksud saya. Kalau curhatnya merasani uang, stop sampai di telinga saudara. Betul? Mece tahu itu. Rasani bla 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 bla. Saya sampai bingung. Ki opo sing bener iki, ya? Yang mana yang benar? Ternyata ya bek-beke lho saudara. Sangune ku aja ngrasani wong. Sangune iku Mari saudara, karena dengan doa musuh dihalau oleh Tuhan. Dengan doa masalahmu diselesaikan Tuhan. Ini Tuhan yang besar saudara. Apapun ya, itulah Elisa berdoa, maka Yahweh memohon kepada Tuhan, bukalah matanya, maka mata bujang itu terbuka. Hari ini saya mau katakan, bukalah mata hati saudara-saudara di sini. Engkau akan melihat Tuhan memberkati engkau. Pulang dari tempat ini dengan mata yang tidak tertutup lagi. Ada orang yang matanya melek, tapi hatinya buta, nggak tahu kebenaran. Yang di sini nggak ada. Baik-baik semua. Ya, jadi ketenangan itu bukanlah keadaan, tetapi ketenangan adalah pilihan. Ngerti saudara maksud saya? Ya, kalau kita mencari ketenangan tergantung sama orang lain, ini gawat saudara. Saya dikira habis suami saya meninggal, dikira saya heboh, nggak tahu, bingung katanya. Saya dipanggilkan saudara-saudara saya, gantian saudara datang, terus tidurnya sama saya.
saya nggak tambah tenang soalnya. Kenapa? Nek nyentut, ya tuh wis tuwek-tuwek. Nek nyentut tidak kena direm loh saudara. Terus. Duh. Ada proyeknya. Saya, terus saya bilang, situ ini nyentut berat dowo. Ya tuh macam sana. Aduh, tak penguasaan tuh sing penyakit saudara. Besok lagi ganti saudara. Ya toh, terus matanya bau atau dua. Tambah saudara, mari mau kesuwen dong. Nek ngorok saya tidur ya, mungkin kita sendiri ngorok, tapi kalau ada orang lain ngorok lah nggak enak. Wah, coba apa itu artinya ketenangan? Hah? Iku gak tenang loh saudara. Begitu dia ngorok saya tendang. Kurang ajar kamu ya. Kamu ditungguin ya. Kaget tau gak? Ya gak tau kan kaget. Aku udah kaget. Tapi gebrebekan. Ya serius banget tapi aduh kok ngentut mereka ngepet tuh Pak. Itu apa itu artinya ketenangan? So saya bilang ini tidak. Ketenangan itu hanya kita dekat dengan Tuhan. Hari ini saya katakan, saya suka bangun jam 2, tapi saya nggak galau saudara. Saya bilang sama Tuhan, kau bangunin aku Tuhan, supaya apa? Supaya aku nyembah. Dan herannya kalau pagi bangun nyembahnya lebih lama, 1 jam saudara bisa nyembah. Kalau pagi jam 6 bangun bengong kopi. Loh, Mbak E sudah bikin kopi, mabune masuk. Terus aku bilang, kok enak Mbak? Lah, Mbak E minum kopi, aku belum. Ya aku baru ngopi dulu. Mari ngopi lali sembahyang. Betul nggak? Betul loh. Mari ngopi melek, sing dimeleki apa? Gawean. Betul? Repot ini, repot itu, aduh belum ini, belum itu, sembahyang di putu, sembahyang di rumah sama cucu, sembahyang untuk kita sendiri ini di orang. Jadi sekali lagi saya mau katakan ya, ketenangan itu bukan keadaan, ya, tetapi pilihan kita. Tergantung kita mau tenang atau enggak. Tadi saya bilang sama anak saya, sudah beberapa bulan, besok mau panggil siapa lagi mah? Hah? Stop panggil-panggil. Ojo awe-awe. Capek aku. Ya saya tentu jangan ngomong nak berat-berat itu mah. Ya dah. Nek saudara kan enggak sungkan gitu loh. Ya loh enggak. Sudah kebiasaan. Ayo sopo sing umur 50 nek muni ngono dimpet masuk angin. Enggak boleh ya Bu ya? Enggak boleh. Saya boleh. Jadi ojo miring-miring kayak John beneran. Jadi sekali lagi saya mantapkan ya, ketenangan bukanlah suatu keadaan, melainkan sebuah keputusan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa di dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Coba saudara kalau dirasani wong, dirasani sama teman, emosi, saudara nggak tenang, pasti nggak bisa tidur. Itu dulu saya pernah ngerasain. Kalau aku nggak bales, tak suruh tangan orang balas, ya, dan tidak ada ketenangan karena akan terus berkelanjutan saudara. Coba kita tenang, ya, di dalam aglo ini berapa kali kita menghadapi masalah, tapi ketika kita tenang, Tuhan menyelesaikan dengan cara istimewa. Itu Tuhan kita saudara, ya. Mengapa kita harus belajar untuk tetap tenang saudara menjalani kehidupan ini? Karena kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia sudah berkorban untuk saudara. Yang orang lain pun mengakui. Kesaksian-kesaksian menunjukkan bahwa di dalam nama Yesus
segala sakit hilang. Di dalam nama Yesus keadaan kita diubahkan. Dan di dalam nama Yesus ada ketenangan. Amin. Itu jaminan kita loh saudara. Kalau saudara nggak percaya, rugi. Wow, ruginya ya. Nah, yang menarik di sini itu kan, yang menarik dari firman Tuhan ini di ayat 12b. Coba baca di ayat 12b. Kita baca lengkapnya 12 ya, ini. 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Wow, saudara dengarkan, ucapan raja itu di kamar tidur nggak ada yang tahu, tapi Nabi Elisa tahu. Saudara nggak dahsyat nggak kita ini? Jadi saudara, di dalam hatimu, apapun yang ada dalam hatimu, baik itu baik atau buruk, Tuhan tahu. Nggak usah diucapkan, dia mengerti. Karena di dalam kamar tidur raja Elisa tahu. Rancangan jahat Raja Aram Elisa tahu, sehingga memberitahukan bangsa Israel untuk tidak usah maju, diam aja. Padahal bangsa Israel kalau maju habis. Ngerti? Ini yang menarik saya. Sungguh saya baca berulang-ulang, luar biasa. Jadi sekarang saya hati-hati jaga hatimu, bukan hanya mulut, tapi hatimu. Kalau tidak waspada, Tuhan tahu, Dia mengerti, Dia peduli segala masalah yang kita hadapi. Namun satu hal yang Dia minta, Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Saudara, sungguh ini luar biasa. Elisa tahu apa yang dipikirkan raja. Saudara seharusnya juga tahu apa yang dipikirkan Tuhan kalau saudara bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, mari saudara, kita berdoa. Saya seringkali berdoa dan minta, Tuhan, saya mau mengenal Engkau. Kemarin saya ditabiskan di gereja sebagai penasehat dan panatua. Saudara, setelah itu saya turun, saya katakan, nih, Yesus, gunakan saya. Saya harus bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Amin. Saudara juga sama. Saudara pasti bisa melakukan itu. Tuhan akan pakai setiap kita asal kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Ayat 18 coba. 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakan Tuhanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bisa nggak ngomong? Wow, wow, dahsyat nggak Tuhan itu? Tuhan tuh bilang bujang, bukakan matanya, dibuka. Sekarang Dia berdoa untuk orang-orang musuh-musuh kita, butakan mata dia, orang musuh kita, maka orang-orang itu buta dan tidak bisa berdoa, maka mereka akan dihabisi oleh orang Israel. Artinya apa? Ketika musuh kita tidak bisa melihat, ya, kita bisa berjalan di tengah-tengah musuh kita sekalipun, kita lenggah kartu. Ya, di pinggir kita ini masalah, di pinggir kita musuh-musuh yang besar. Ketika musuh di hadapan kita, Yesus yang ada di atas hanya katakan, berjalanlah, aku menyertai engkau. Amin. Yesus memang luar biasa. Saudara, mari saudara nyatakan kuasa Tuhan. Perkatakan apa yang kau inginkan, maka Tuhan akan melaksanakan. Engkau itu adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak yang disayang Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, apapun doa itu, Tuhan pasti mengabulkan, saudara.
Asal doamu berdoa dengan iman, tidak maksa Tuhan, tidak memaksa, tapi serahkan segalanya kepada Tuhan. Sekali Yesus selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ayo kita nyanyikan dengan kaki berdiri, nyatakan cinta saudara kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin mendengarkan luapan cinta itu. Ya, sekali Yesus kita pilih. Yesus selamanya, Yesus padaku, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sekali Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Terus nyanyikan Bu Yanti aja nyanyi. Saudara, kalau engkau benar-benar mencintai Tuhan Yesus, mari kita bersyafaat dan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang digoncangkan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Dan yang terakhir, berdoa untuk saudara sendiri. Hidup saudara pasti diberkati Tuhan. Engkau pasti dilindungi Tuhan. Mari kita bersyafaat sekali Yesus nyatakan kehadirannya. Dan kita ikut gereja dengan berdoa. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada sore hari ini Engkau sudah mengirim hamba-Mu untuk mengingatkan setiap kami. Di dalam tenang itulah kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan kami bersehati, bersepakat Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap pemimpin yang sudah Engkau pilih, Engkau akan memberikan hikmat Tuhan di dalam dia memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya roh takut akan Kau ada Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin Indonesia ini Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden
maupun bawahannya semua Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai otoritas atas bangsa Indonesia ini. Ada damai sejahtera sukacita, ada perlindungan, dan juga ada penyertaan Tuhan terutama bagi anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau akan pakai untuk menjadi terang. Engkau akan pakai Tuhan setiap anak-anak-Mu ini untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi penolong mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap hamba-hamba-Mu di Indonesia ini boleh menjadi mercusuar Tuhan yang akan menyinari kegelapan yang ada di Indonesia ini. Dan kami percaya terang-Mu itu Tuhan yang akan menyinari Tuhan, sehingga kami tidak akan takut akan kegelapan Tuhan. Apapun yang akan terjadi kami percaya ada Engkau Tuhan yang memegang setiap kami, dan Engkau memegang kendali atas Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini, terutama di Kota Malang. Walaupun Tuhan kami selalu mendengar berita-berita yang mungkin kurang baik Tuhan bagi setiap kami, tapi kami percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Kau saat ini menanti setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau akan pakai Tuhan hamba-hamba-Mu saat ini, karena untuk Indonesia ini dibutuhkan orang-orang yang benar-benar setia, orang yang benar taat dan mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus, bukan hanya dengan kemauan sendiri, bukan kehendak sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau sudah menyatukan kami di Aglo ini. Biarlah kami semua menjadi pendoa syafaat-Mu Tuhan. Walaupun kami adalah sebagian dari orang-orang yang cuma sedikit Tuhan, tapi kami percaya dengan hati kami yang benar-benar Tuhan mempunyai beban Tuhan untuk Indonesia, untuk Kota Malang, untuk tempat kami berada, juga untuk gereja-gereja Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan. Engkau akan mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau urapi setiap kami Tuhan, terutama semua jemaat Aglo yang ada di tempat ini. Engkau akan pakai, Engkau akan taruh roh doa atas mereka Tuhan. Mereka mempunyai beban Tuhan untuk mendoakan setiap keadaan yang ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan yang akan datang kami boleh melihat apa yang kami doakan ini akan menjadi nyata. Mujizat itu pasti akan terjadi dan kami akan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Amin. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti kita kasih Kristus, Ibu Yeye sama Bu Fitri akan menjalankan kantong kolektor. Kita nyanyikan Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sun
Kula aku percaya orang bakal cilaka nanging uripku ya selamanya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang sebelumnya pulang kaya Gusti. Laksanakan doa berkat, kita nyanyikan terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, pujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Bapa kami sekali lagi mengangkat tangan bersyukur untuk semua berkat dari awal ibadah tadi. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang sudah melayani pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman yang kami terima dan dengar. Biar dimeteraikan, biar selalu diingatkan ketika kami berjalan pulang pun kami tetap ingat pesan tentang Elisa, pesan tentang doa-doa seorang hamba-Mu yang bisa membuka, menutup mata Tuhan, dan mujizat terjadi biar kami pulang membawa berkat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua berkat melalui puji-pujian. Terima kasih juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah memasak, menyediakan konsumsi untuk kami nikmati sebentar. Terima kasih seperti Engkau sudah menyertai kami, sertai kami juga dalam perjalanan pulang sampai dengan sukacita dan dalam perlindungan. Umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat ini. Kasih karunia dari Bapa di surga, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita dari sore ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita. Yang diberkati, yang percaya bersama katakan amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali, konsumsi akan dibagikan dari belakang. Yang sudah menerima boleh meninggalkan tempat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini Pak. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Segala perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku takluk di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. I love you. Oh, you have never failed me. All my days I've been having your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. How much you have been faithful, how much you have been so good. The telling that I am made, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku yang sepanjang hidupku kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyi karya Troubles in my heart, burden. Jangan